Cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah sifat-sifat magnet dan yang kedua adalah petunjuk dan isi teks formulir. Manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Mengetahui cara kerja magnet, yang kedua mengetahui sifat-sifat magnet, dan yang ketiga mengetahui cara menulis formulir dengan baik dan rapi. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya dari hitungan 3, 2, 1. Pernahkah kalian pergi ke negara Jepang? Jika belum, mari kita pergi bersama-sama ke negara yang mendapatkan julukan negeri Sakura tersebut. Jangan lupa siapkan makanan kalian, karena perjalanan ini akan memakan waktu cukup lama. Jepang adalah salah satu negara yang terkenal dengan budaya kerja kerasnya, sehingga tidak heran negara tersebut mengalami kesuksesan dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Penduduk Jepang banyak sekali yang berwirausaha atau berdagang, terutama dalam hal oleh-oleh atau buah tangan. Hal ini dipengaruhi karena sektor wisata Jepang sangatlah ramai. Jika kalian pulang dari negara Jepang, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh gantungan kunci atau hiasan yang bisa ditempelkan di lemari es. Contohnya seperti gambar berikut ini. Tahukah kalian, di Jepang terdapat sebuah kereta api buatan negara Jepang yang merupakan salah satu kereta tercepat di dunia. Kecepatannya bisa mencapai 500 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Itu berarti dari Garut sampai ke Jakarta bisa ditempuh hanya dalam waktu setengah jam. Nama kereta tersebut adalah maglev. Maglev merupakan kereta buatan asli negara Jepang. Maglev adalah sebuah kereta yang tidak memiliki roda atau mengapung di atas relnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena maglev memanfaatkan salah satu sifat dari magnet. Magnet adalah suatu kemampuan sebuah benda untuk menarik suatu benda yang lainnya yang berada di sekitarnya. Magnet juga bisa dibuat dari sebuah bahan besi, baja, dan campuran logam lainnya. Magnet mempunyai sifat-sifat tertentu yang bisa dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar jenis-jenis magnet. Tentunya, kalian tahu setiap magnet memiliki dua kutub yang berbeda, yaitu adalah kutub utara dan kutub selatan. Sifat apa sajakah yang dimiliki oleh magnet? Sifat magnet mana yang dimanfaatkan oleh maglev supaya bisa melayang di atas relnya? Untuk mengetahui semua itu, nanti Bapak Guru kalian akan membimbing kalian dalam melakukan percobaan, sehingga kalian bisa mengetahui alasan mengapa maglev bisa melayang di atas relnya. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menjadi seorang ilmuwan untuk menemukan kereta cepat yang bisa digunakan di Indonesia? Tentunya, untuk menjadi seorang ilmuwan memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Dan tentunya untuk menjadi seorang ilmuwan, kalian harus melamar pekerjaan ke salah satu instansi yang bergerak di bidang penelitian di negara kita ini. Ilmuwan merupakan salah satu bentuk pekerjaan. Untuk melamar suatu pekerjaan, kalian akan diminta mengisi suatu formulir yang disebut dengan daftar riwayat hidup. Formulir jenisnya sangat banyak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir adalah sebuah lembar isian atau surat isian yang telah diisi dan harus diserahkan kepada bagian pendaftaran.
Dapat dikatakan jika teks formulir adalah sebuah kertas yang mempunyai ruang terformat dan harus diisi oleh penggunanya. Formulir harus diisi dengan benar, rapi, sesuai dengan data yang sebenarnya, dan tentunya harus sesuai dengan petunjuk pengisian yang telah ditentukan. Petunjuk pengisian sangat diperlukan supaya tidak ada kesalahan dalam pengisian formulir. Jika ada kesalahan dalam mengisi formulir, maka data yang salah tersebut bisa menghambat atau mengganggu proses tujuan suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan formulir tersebut, atau bahkan data yang salah tersebut berpengaruh dalam jangka waktu yang sangat panjang apabila tidak kalian perbaiki. Hal-hal yang biasanya paling sering ditanyakan dalam formulir adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, dan jenis kelamin. Teks formulir yang dibuat tentu mempunyai tujuan, antara lain untuk menciptakan keseragaman atau pembakuan kerja, untuk mempermudah dalam penggolongan suatu data, untuk mempermudah dan pemberkasan baik dalam sistem ataupun tempatnya, untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan prosedur dan tata kerja, menjadi alat pemberian instruksi, menjadi alat perencanaan, sebab di dalamnya terdapat data dan fakta baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif, sebagai alat dalam mengkontrol dalam evaluasi, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Secara umum, formulir berisi data atau informasi yang sifatnya tetap. Adapun fungsi dari teks formulir yaitu mencari sebuah informasi tertentu, mengumpulkan data-data yang sama, mengemukakan suatu informasi yang sama pada beberapa bagian yang tidak sama, menjadi sebuah bukti fisik sebagai dasar dari suatu panduan untuk bekerja, menetapkan tanggung jawab terhadap terjadinya transaksi bisnis, merakam suatu data transaksi, mengurangi kekeliruan suatu pesan, menjadi media komunikasi antar individu. Adapun struktur atau bagian-bagian dari teks formulir yakni 1. Kepala atau heading, berisi mengenai nama lembaga, alamat, hingga nomor telepon. 2. Instruksi atau instruction, biasanya berisikan informasi mengenai tata cara pengisian formulir dengan tepat dan benar. 3. Badan atau body, berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap, seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Penutup atau closing biasanya berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan. Biasanya isi dari suatu formulir itu berbeda-beda, tergantung dari jenis dan kegunaannya. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jenis-jenis formulir itu sangatlah banyak. Pengisian formulir sangatlah mudah jika kita mengikuti petunjuk pengisian formulir dengan baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada guru kalian setelah video pembelajaran ini. Kemudian, jangan lupa untuk menyiapkan LKPD yang telah gurumu bagikan. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.